kita sendiri itu juga datang ke dunia itu dengan luar biasa dulur. Dari beberapa juta sel sperma ya, juta sel sperma itu hanya satu sel yang bisa masuk ke ovum dan menjadi manusia. Kita itu dari istilahnya kompetisi dengan berjuta-juta sel itu sendiri. Berjuta-juta sel sperma itu untuk lomba-lomba masuk ke ovum. Dan akhirnya kita tercipta. Jadinya ketika kita lahir itu pun kita sudah menjadi seorang pemenang dulur. Benar-benar luar biasa. Jadinya jangan pernah minder, jangan pernah jangan pernah merasa aku gak iso, jangan pernah merasa aku isinan. Nah, seperti itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPH Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membabar sebuah pusaka istimewa juga dulur. Pusaka ini berdapur langka, tangguhnya sendiri tangguh PB Sepuh. Jadi pusaka ini gagah, materialnya istimewa dan berdapur sangat langka. Oke dulur, kita babar pusakanya. Ini dulur, ini dengan warangka Gayaman Surakarta dulur. Ini iras, warangka iras ya, kayunya ya. Ini dedernya selut kuningan. Ini sudah sangat lama sekali. Dan ini pendoknya ada ini ya dulur ya, ada apa ini? Stempel timbulnya ini dulur, punyanya siapa ini? Raden Ayu Rizon, Raden Ayu Rizon. Nah ini warangkanya sudah istimewa, sudah sangat nyandang ini dulur. Oke, kita buka pusakanya dulur. Ini dulur pusakanya, ini dengan ricikan kembang kacang, jalen, lambe gajah 2, pejetan, sogokan rangkap, tikelalis, greneng dulur. Pusaka ini berdapur kolomisani. Nah, kolomisani itu dapurnya sangat langka dulur. Yang ori itu jarang dijumpai. Kalau sudah masuk di tangan kolektor, kalau sudah jatuh di tangan kolektor ini susah keluarnya. Sementara pamornya sendiri ini pamor kulit semongko dulur. Ini ododonya sangat tegas sekali. Ododonya sama keruingannya ini sampai 3/4 bilah ya keruingannya, hampir setengah. Garapnya luar biasa, ada jenggotnya. Ciri khas pusaka PB Sepuh ini. Sementara untuk filosofi kolomisani sendiri dulur, kolo itu artinya waktu, sedangkan misani itu artinya awal dulur atau pertama, tapi juga bisa bermakna meracuni. Misani itu dari kata wiso, wiso itu sama dengan bisa atau racun. Jadi kalau misani memiliki makna itu untuk mengingatkan kita tentang awal mula manusia. Jadi awal mula manusia masih dalam keadaan roh suci, terus datang ke dunia, lahir dengan keadaan polos. Akhirnya seiring berjalannya waktu, dari keadaan polos, kain yang berwarna putih itu akan menjadi menjadi warna-warni tentang kehidupan kita. Terisi dengan warna-warni kehidupan dunia. Nah, jadi keris kalau misani itu untuk mengingatkan kita yang dahulu masih dalam keadaan suci, datang ke dunia dengan polos, seperti kain putih bersih itu, akhirnya
seiring berjalannya waktu, dengan aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan itu akan, kain putih itu akan terisi dengan warna-warni kehidupan dulu. Jadi keris kolomisani ini diciptakan agar pemiliknya itu selalu ingat akan hal-hal seperti itu. Jadinya ketika kita di dunia, kita melakukan aktivitas, kita bekerja, bekerja negui apapun itu, dan pasti kalau ke dunia itu kita akan melakukan banyak dosa, dulur. Banyak sisi-sisi kegelapan yang menyelimuti diri kita waktu di dunia. Itu tidak bisa dihindari oleh siapapun, dulur. Semua pasti mengalami seperti itu. Jadi ketika kita mengalami, kita jatuh, kita bangun lagi, kita jatuh seperti saya. Saya ini jatuh bangun beberapa kali, malah kayak keledai. Tapi dari ketika pengalaman kita jatuh bangun itu kita bisa belajar, dulur. Banyak hal yang kita pelajari. Nah, keris kolomisani itu akan menjadi pengingatnya, sekaligus melambangkan kehidupan baru yang lurus, kuat, tahan dari segala masalah, macam ujian atau godaan, dulur. Jadi keris kolomisani ini untuk dijadikan kita pengingat, dulur. Tuahnya sendiri akan membantu kita dari kehidupan kita yang dulu awalnya gelap, kehidupan kita yang penuh dengan noda, itu nggak bisa kita hindari. Dengan keris ini, itu akan menjadi mengingatkan kita, oh iya, aku iki wis bangun lagi, aku iki wis mulai semangat lagi, aku sudah mendapatkan kehidupan yang baru lagi. Nah, keris kolomisani ini akan membantu kita mengingat kehidupan baru itu. Jadi selama kita di dunia, selama kita menjalani kehidupan di dunia, kita berinteraksi dengan banyak orang, kita melakukan aktivitas, hidup kita itu juga harus bermanfaat, dulur. Kita harus menjadi lilin, harus menjadi terang. Tapi ojo sampai ngobong nih. Nah, tapi juga jangan sampai lilin itu mati. Kita harus menjaga, harus bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena ketika nanti kita kembali ke Sang Pencipta, Sang Kholik, kita tidak membawa apa-apa lagi, dulur. Keris ini mengingat kita akan hal itu. Jadi keris ini memiliki filosofi dan tuah yang luar biasa untuk kita semua, dulur. Sedangkan untuk pamor ngulit semangkanya sendiri, ngulit semongko itu memiliki tuah untuk bisa kita itu menjalin, membantu kita mendapatkan relasi yang banyak, dulur. Karena kita itu hidup nggak bisa sendirian, kita butuh relasi agar kita bisa bangkit kembali. Tapi relasi-relasi yang positif ya, dulur ya. Karena banyak kalau kita salah pergaulan, kita memberi apa? Kita konco-konconya dhewe iki misalnya seneng hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, akhirnya kita lama-kelamaan juga akan kalah, akan mengikuti alur seperti itu. Makanya keris ini akan mengingatkan kita agar kita selalu memberikan yang positif, memberikan manfaat untuk di sekeliling kita. Jadi ben iso jadi terang, iso dadi garam, iso dadi garam istilahnya kayak sop nek renek uyahe kan rasanya hambar, lur. Tapi ketika sup itu dikasih garam, rasanya jadi sedap, enak, seger. Nah, kita akan menjadi seperti itu. Jadi keris ini luar biasa. Dan pamornya sendiri itu untuk membangun relasi-relasi yang positif. Karena ketika kita usaha, kita mempunyai sebuah usaha, kita mempunyai sebuah bisnis, tanpa relasi, bisnis kita tidak akan bisa berjalan, dulur. Relasi itu sangat penting. Nah, keris ini selain tuah kita agar selalu ingat kepada Sang Pencipta, pamornya juga untuk membantu kita membangun relasi bisnis kita, relasi bisnis, relasi apapun itu, dulur. Hal-hal yang positif. Karena kita sendiri sekali lagi tidak bisa hidup sendirian di dunia. Monggo, dulur, keris ini luar biasa, dari rancang bangunnya juga luar biasa sempurna. Keris-keris PB itu keris-keris yang mempunyai material
istimewa dulur. Teges, gagah, gak ringkih, tebel, odo-odonya kelihatan ini. Odo-odo atau geligir sapi ini sangat-sangat tegas dulur. Seloroknya, kembang kacangnya, coba jenengan perhatikan ini. Ini sangat-sangat luar biasa. Monggo bagi panjenengan yang tertarik untuk meminangnya, untuk merawatnya, nanti bisa WA dulur, ada di deskripsi. Ini jaminan original sepuh PB sepuh, tidak akan pernah mengecewakan, layak untuk dikoleksi. Oke dulur, mungkin seperti itu pembabaran keris berdapur Kolomisani. Sekali lagi, Kolomisani sendiri mengingatkan kita akan asal-usul kita waktu kita diciptakan. Kita mulai dari roh suci, terus datang ke dunia, lahir di dunia itu dengan keadaan polos seperti kain yang putih, seperti kertas putih, belum enak coretannya dulur. Tapi ketika kita melakukan perjalanan seiring berjalannya waktu di dunia ini, kertas putih itu akan terisi dengan goresan-goresan tinta merah, biru, hitam, kuning, dan sebagainya, penuh dengan warna-warni kehidupan. Keris ini akan mengingatkan kita. Jadinya kita sendiri itu juga datang ke dunia itu dengan luar biasa dulur. Dari beberapa juta sel sperma ya, juta sel sperma itu hanya satu sel yang bisa masuk ke ovum dan menjadi manusia. Kita itu dari istilahnya kompetisi dengan berjuta-juta sel itu sendiri. Berjuta-juta sel sperma itu untuk lomba-lomba masuk ke ovum. Dan akhirnya kita tercipta. Jadinya ketika kita lahir itu pun kita sudah menjadi seorang pemenang dulur. Benar-benar luar biasa. Jadinya jangan pernah minder, jangan pernah jangan pernah merasa aku gak iso, jangan pernah merasa aku isinan. Nah, seperti itu. Saya dulu seperti itu dulu. Saya itu orangnya yang minder, orangnya yang tidak percaya diri. Alah ngomongnya gak wani menatap matanya itu gak berani. Isinan saya dulu. Ketika saya berproses, sudah bekerja mulai dengan tuntutan keadaan ya, jenenge kahanan dulu. Akhirnya saya bekerja, lulus sekolah itu bekerja di luar kota sendirian, jauh dari orang tua, dengan ekonomi di bawah. Jadi ini wis gak iso apa-apa gitu. Akhirnya dengan keadaan terhimpit kui, jenenge wong kepepet kan, kekuatan metu kabeh. Akhirnya bisa belajar. Jadi bisa menikmati keadaan itu, berinteraksi yang tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang. Saya itu jarang-jarang berinteraksi dulu. Dulu sekolah itu jenenge piye ya, kaum minoritas. Di sekolah saya kan negeri. Saya itu minoritas sendiri, jujur aja. Dari siswanya itu hanya 3 orang yang minoritas termasuk saya. Itu wes minoritas, gak duit gitu. Wes ra duit, jadi ini kena bulian. Nah, zaman dulu itu dibully itu akhirnya mental kita lama-lama juga down dulur. Kita mau berinteraksi dengan teman-teman tuh minder wesan. Wesanu minder. Akhirnya lama-kelamaan ketika saya bekerja, saya berproses, saya harus bisa. Dan akhirnya ya dari pengalaman itu kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga ingat ternyata kita itu memang sejak lahir itu kita sudah menjadi pemenang. Jadinya jangan pernah minder dulur, tetap percaya diri, tetap yakin. Mungkin panjenengan saat ini masih dalam keadaan sulit, ataupun apapun itu yang mendapat ujian yang berat sekalipun, kita yakin kita pasti bisa. Karena kita sejak lahir kita sudah mengalahkan berjuta-juta orang, berjuta-juta manusia yang ingin diciptakan. Kita yakini seperti itu dulur. Oke dulur, matur nuwun sudah menyaksikan YouTube KPH Bima Sakti. Bagi panjenengan yang baru pertama kali menyaksikan, terima kasih. Minta tolong di subscribe, like, dan komen ya dulur ya. Boleh komen apapun itu, gratis dulur. Entah komen yang positif atau negatif,
Nggak apa-apa, saya tampung dulur. Oke, matur sembah nuwun, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.